Halo sahabat pencinta edukasi. Salam jumpa lagi dan selamat mengikuti ulasan video kami yang terbaru. Video ini berisi catatan perjalanan pulang ke Maumere setelah melakukan pendampingan guru-guru di SMP Negeri Pemana pada tanggal 2 hingga 3 September 2023. Sempat terpikir sebelumnya bahwa pendampingan PMM, literasi siswa proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan revisi KOSP dalam komunitas belajar dalam sekolah tidak bisa terselesaikan dalam 2 hari. Ternyata guru-guru SMP Negeri Pemana dapat membentuk komunitas belajar dalam sekolah. Mereka dapat berproses dalam sesi pengembangan IKM dan dapat beraksi nyata dengan membentuk, merencanakan kerja, serta menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mereka juga membentuk tim literasi dan memprakarsai perubahan untuk giat literasi di sekolah, serta mampu merevisi tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, menyusun silabus dan modul ajar, serta mempresentasikan dalam sesi pendampingan ini. Tinggal konsistensi pendampingan lanjutan dan ini luar biasa. Di sesi awal pendampingan, guru-guru dan kepala sekolah SMP Negeri Pemana bersama-sama memetakan harapan dan kekhawatiran yang muncul selama implementasi kurikulum Merdeka yang sudah berjalan di sekolahnya. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi apa yang dapat dirumuskan bersama agar yang diharapkan terjadi dan kekhawatiran tidak terjadi. Guru-guru mengkhawatirkan pemahaman peserta didik yang bisa terkendala akibat penggunaan bahasa daerah di lingkungan sekolah. Menurut guru-guru, dukungan orang tua mesti memperkuat kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa. Saya takutnya, atau saya punya kekhawatiran, selama ini ketika saya menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia, entah baku dan tidak bakunya, ketika menjelaskan, saya berpikir bahwa anak-anak ini paham atau tidak. Dalam pengembangan minat dan bakat, siswa-siswi SMP Negeri Pemana pernah menjuarai lomba MTQ di tingkat kabupaten. Bahkan mereka mewakili Kabupaten Sika di tingkat Provinsi NTT. Menurut salah seorang guru, kontribusi orang tua akan berdampak baik bila pengembangan bakat dan minat siswa dilakukan konsisten. Karena kenapa orang tua mungkin tidak mendukung? Karena tidak melihat hasil. Mungkin seperti itu. Maksudnya saya bisa lebih konsisten lagi. Untuk menjawab tantangan ini, sekolah perlu berkolaborasi dengan orang tua agar mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran di sekolah baik dalam kegiatan intra, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Harapan agar guru lebih kompak, energik, profesional, dan disiplin dalam mengajar dan mendidik bisa diwadahi dalam komunitas belajar sekolah yang melibatkan kepala sekolah dan pengawas. Dalam diskusi komunitas belajar SMP Negeri Pemana telah disepakati anak-anak mesti dilibatkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada pendampingan kali ini, kepala sekolah dan guru-guru telah berhasil merencanakan 3 kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah secara bersama. Salah satu kegiatannya adalah merancang panduan pengelolaan makanan berbahan dasar ikan. Kegiatan bertema kewirausahaan ini dinilai cocok karena letak sekolah yang berdekatan dengan pesisir pantai dan sebagian mata pencaharian masyarakat desa Pemana sebagai nelayan. Ada pengemasan, tapi kalau pentol, ya itu kan jangka waktunya paling hari itu harus selesai. Iya. Gitu. Itu? Iya. Tapi kalau umpamanya yang kita ambil tadi yang pertama abon, ya, kemudian ikan kering. Jadi abon ini tantangan Bapak Ibu. Terus kita rencanakan kegiatan termasuk juga dengan model pembelajaran ini masuk teknis. Jadi karena dia proyek, jadi kita menggunakan model question. Sesi menarik lainnya ialah merencanakan kegiatan giat literasi sekolah dengan menciptakan lingkungan sekolah kayak teks. Dalam diskusi komunitas belajar SMP Negeri Pemana, guru-guru dipandu dengan menggunakan kanvas ATAP untuk memprakarsai perubahan mulai dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Dengan ATAP, guru-guru difasilitasi terlebih dahulu untuk mengidentifikasi sejumlah kekuatan dan tantangan terkait giat literasi di sekolah. Setelah itu mereka bersama-sama memprakarsai perubahan giat literasi. Selain membentuk tim literasi dengan melibatkan pengurus kelas dan memasukkan jam literasi dalam jadwal pembelajaran. Tim literasi akan melakukan kiat-kiat menambah jumlah buku perpustakaan melalui kerjasama dengan para pemilik pondok baca, sumbangan dari alumni dan meminta dukungan orang tua. Giat literasi sekolah akan dikembangkan menjadi literasi digital jika sudah ada regulasi sekolah yang jelas terkait penggunaan HP Android siswa. Ada mata pelajaran yang kosong, atau memang kita di sini sudah ada jadwalnya tersendiri untuk
15 menit atau 10 menit sebelum memulai pembelajaran. Iya, iya. Hanya saja kalau mau dibilang literasinya masih sangat terbatas. Oh iya, iya. Karena kalau mau dibilang literasi, seharusnya bukunya itu bisa berbagai jenis. Iya, 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 iya. Ya Bapak. Oh, iya. Seperti itu. Jadi mungkin untuk sekolahnya kami atau sekolah kita harus lebih Di sesi akhir ada pendampingan bagi guru-guru untuk menurunkan capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran fase D hingga merumuskannya ke dalam alur tujuan pembelajaran secara teknis. Para guru didampingi agar dapat mandiri menyusun silabus dan modul ajar. Pada sesi ini juga guru-guru dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Para guru juga dimotivasi agar menggunakan platform Merdeka Mengajar untuk saling mengembangkan diri dalam komunitas belajar. Jadi kata kunci yang kita ambil di sini adalah Pancasila, dasar negara. Dan ruang lingkup dari materi ini adalah latar sejarah kelahiran Pancasila, kedudukan Pancasila, perumusan Pancasila, penetapan Pancasila. Kiraan dalam penyelesaian masalah atau termasuk berkaitan dengan